Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naya dari kelas 1110 Pemanasan 7. Kali ini kita akan membahas mengenai transmisi data dan juga paket switching. Pasti kalian pengen tahu banget kan, apa sih transmisi data dan paket switching itu? Mari kita simak bersama-sama. Pada materi pertama, kita akan membahas mengenai transmisi data. Nah, pasti kalian pengen tahu banget kan, apa sih itu transmisi data? Mari kita simak bersama-sama. Nah, transmisi data adalah proses mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan berbagai media komunikasi. Tujuannya yaitu adalah mentransfer informasi dengan akurat dan efisien dari sumber ke tujuan. Nah, komunikasi data memiliki bagian penting, yaitu pengirimnya melakukan proses pengiriman data, penerimanya menerima data, dan medium atau kanal yang merupakan saluran transmisi dari data atau informasi dari dua objek berbeda tersebut. Nah, transmisi data pada jaringan komputer dan internet biasanya tidak dikirim dalam ukuran besar karena keterbatasan kapasitas medium dan demi menjaga keandalan pengiriman. Data dikirim dalam bentuk paket-paket kecil yang disebut dengan data paket atau datagram. Paket data atau data paket berukuran tetap atau dinamis bergantung pada kebutuhan sistem. Biasanya ukuran kecil sekitar 64 KB sehingga mudah dikelola. Nah, teman-teman, tadi kan kalian sudah mendengarkan penjelasan mengenai apa sih itu transmisi data. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu paket switching. Mari kita simak bersama-sama. Paket switching adalah metode pengiriman data dalam jaringan komputer di mana data dibagi menjadi paket-paket kecil yang dikirimkan secara independen melalui jaringan. Setiap paket berisi sebagian kecil dari data asli serta informasi kontrol yang diperlukan untuk memastikan bahwa paket mencapai tujuan dan dapat disusun kembali dengan benar. Berikut adalah prinsip kerja paket switching. Yang pertama adalah pemecahan data. Nah, data besar seperti file atau dipesan dipecah menjadi paket-paket kecil yang lebih mudah dikelola. Setiap paket diberi header atau trailer yang berisi informasi kontrol penting. Selanjutnya ada pengiriman paket. Paket-paket data dikirim secara independen melalui jaringan. Setiap paket dapat mengambil rute yang berbeda untuk mencapai tujuan bergantung pada kondisi jaringan saat itu. Jika pengiriman paket data berhasil, maka dia akan memberikan notifikasi bahwa pengiriman paket itu berjalan dengan sukses. Lalu, step yang ketiga adalah routing. Routing di sepanjang jaringan membaca informasi dalam paket header untuk menentukan rute terbaik menuju tujuan. Routing dinamis memungkinkan paket untuk diarahkan melalui jalur yang penting, tidak sibuk atau paling efisien. Selanjutnya adalah penerimaan dan penyusunan kembali. Paket-paket diterima oleh penerima dan disusun kembali menjadi data asli. Proses ini melibatkan pengajakan kesalahan dan pengurutan ulang paket berdasarkan nomor dalam header. Nah, untuk kelebihan dari paket switching itu yang pertama, paket data dapat dikirimkan dari sumber ke tujuan tanpa jalur khusus. Lalu yang kedua, kegagalan dalam pengiriman terlalu rendah. Lalu yang ketiga, banyak unsur bisa menggunakan jaringan yang sama. Untuk kekurangan dari paket switching yang pertama adalah paket data bisa hilang dan harus dikirimkan kembali. Proses menyusun kembali paket data membutuhkan waktu. Lalu yang terakhir, ada delay dan rentan terhadap error sehingga sulit digunakan untuk mengirim data yang cepat dan berkualitas tinggi seperti voice call. Itulah penjelasan mengenai transmisi data dan juga paket switching. Sampai jumpa di pertemuan dan penjelasan berikutnya. Bye-bye!